Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang sangat mendalam. Mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan selalu istiqomah bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat iman dan Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan kehidupan yang penuh berkah. Makna berkah menurut Imam Al-Ghazali yaitu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Sedangkan para ulama menjelaskan makna berkah segala sesuatu yang banyak dan berlimpah, meliputi materi, harta kekayaan, keturunan, dan jabatan. Sedangkan menurut kamus Al-Munawwir, berkah atau al-barakatuh adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Maghazi Al-Syarqawi, kehidupan yang penuh berkah harus mampu diaktualisasikan dengan sikap terpuji. Yang pertama, membiasakan sifat malu yang positif. Jika diri manusia telah memiliki sifat malu yang positif, maka dalam dirinya tidak akan melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya, di antara hamba Allah yang tidak merasa malu oleh Allah dan manusia, berarti dirinya telah dicabut sifat-sifat kesolehannya, telah dicabut hidayahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan kita harus tertanam sifat malu oleh Allah. Bila mana sifat malu telah menjadi kebiasaan, insya Allah akan istiqomah dalam perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ngitung-ngitung nikmat dari Allah tidak akan terhitung, maka kewajiban kita dimanapun kita berada selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menjadikan anggota tubuh, mudah-mudahan selalu syukur di hadapan Allah. Allah yang telah menitipkan lisan-lisan, mudah-mudahan lisan kita selalu syukur di hadapan Allah. Allah yang telah menitipkan mata kita, mudah-mudahan mata kita mampu melihat dalam kebaikan. Allah yang telah menitipkan tangan, mudah-mudahan tangan kita selalu dilakukan dalam kebaikan. Allah yang telah menitipkan kaki kita, mudah-mudahan selalu melangkahkan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita yang tercantum dalam surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada kami, pasti kami akan tambah-tambah nikmat. Jika kalian kufur kepada kami, pasti adab
yang diberikan kepada hambanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan langkah demi langkah, situasi apapun yang kita berada dimanapun, tetap selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, bila mana syukur telah menjadi kebiasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan lahir dan batin. Bila mana syukur sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari, insya Allah hidup pun akan berkah. Yang ketiga adalah tutur kata dan komunikasi yang baik. Ingat, kata-kata bisa menjadi doa, kata-kata bisa menjadi malapetaka. Sang ibu sering mengeluarkan kata-kata yang sangat mendalam, menuakan kepada anaknya, "Ya Tuhan kami, semoga anak kami menjadi anak yang soleh dan solehat." Itulah kata-kata yang baik. Kata-kata yang malapetaka kepada dirinya, suka menghina, mencaci, maki orang lain. Ingat, apa yang dilontarkan kata-kata yang jelek akan kembali kepada dirinya masing-masing. Baginda Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah mengurus, ibu yang telah mengantarkan kita jenjang pendidikan dari sejak dini sampai perguruan tinggi, ibu yang telah mengantarkan kita bisa mengenal membaca Al-Quran, ibu yang telah mengantarkan kita diberi akhlakul karimah yang baik, ibu yang telah mengantarkan kepada kita yaitu tauhid. Ibu yang mengandung kepada anaknya tidak hitungan. Ibu yang melahirkan anaknya 5 mampu mengurusnya. Sebaliknya, anak yang 5 belum tentu mampu mengurus ibu. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, "Ridullahi fi ridul walidaini, wasuhtullahi wasuhtul walidaini." Keriduan Allah tergantung keriduan orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Mudah-mudahan kita selalu berbakti kepada sang ibu, karena ibulah yang akan memberikan kehidupan yang berkah melalui jasa ibu yang telah diberikan kepada anaknya. Yang kelima, menghiasi diri dengan sifat qanaah, merasa kecukupan. Insya Allah, seorang muslim apabila dasarnya qanaah tidak akan serakah, tidak akan melakukan kedoliman kepada orang lain, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah konsisten dan teguh pendirian dengan kekuatan energi spiritual hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci semuanya adalah aktualisasi iman, amal, dan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, selalu taat dan patuh kepada Allah agar menjadi kehidupan yang berkah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا